Apakah saya berbohong? Namun, bagaimana Anda bisa menahan orang seperti itu sampai sekarang? Sekarang Anda tahu situasi saya sehari-hari. Kedua orang ini adalah versi yang nyata yang tidak masuk akal. Jika An Kaye palsu, bukankah di pesta prom terakhir dia mengatakan bahwa dia selingkuh? Saat itu adalah untuk membahagiakan kekasihnya. Saya merasa dia Tieu tidak berbohong. Dia bosnya, kenapa dia berbohong tentang hal sekecil itu? Jika saya sampai pada langkah ini, bahkan jika Anda memukuli saya sampai mati, saya tetap tidak akan mengakui bahwa saya berbohong. Hayden, ini pernyataan narsis sekali. Mari kita bicarakan secara pribadi nanti. Jika kamu benar-benar menyukai Duan, aku bisa memberitahu ibunya hal baik tentang Anda. Jangan berdebat tentang masalah ini lagi. Saya masih sedikit penasaran, Anda bahkan tidak bisa masuk melalui gerbang rumah dia. Jadi bagaimana Anda bisa membantu? Tam Duan Nin, dia benar-benar orang yang pergi ke segala arah. An Kaye bukan putri dari keluarga Tam, mungkinkah dia gadis di luar musimnya? Tidak, itu mustahil, saya adalah putri dari keluarga Qin. Bagaimana mungkin saya tidak memiliki latar belakang keluarga dan koneksi? Mengapa tidak? Semoga reinkarnasi Anda berjalan dengan baik di kehidupan Anda selanjutnya. Tam An Kaye, aku memberimu banyak kesempatan, tapi kamu berhasil menguras kesabaranku. Tahukah Anda apa maksudnya? Inilah arti mimpi emas yang akan segera hancur. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Tam Dunin, sebagai manusia, jangan terlalu sombong. Kalau terlalu sombong, kamu akan mengatakan hal-hal bodoh itu. Kamu pikir kamu siapa? An Kaye adalah putri dari keluarga Tam. Karena takdirnya baik, tidak ada hubungannya dengan Anda. Anda tidak boleh berpuas diri berpikir bahwa An Kaye adalah anak seorang jutawan. Itu semua karena Anda. Jika kamu berkata begitu, haruskah aku berterima kasih? Tidak perlu merasa mual, Tam Duduok akan menyelamatkan wajahmu. Anda masih belum tahu bagaimana cara membantahnya Hakim An Kaye. Jangan berpikir Anda sudah lama bertindak dan menganggap ini nyata. Izinkan saya memberitahu kalian sejujurnya. Saya adalah jenius dari keluarga Tam. Tam Dutin, Anda adalah seorang jenius palsu. Kembalilah kemanapun Anda berasal, keluarga Tam tidak memiliki tempat tidur bayi. Bahkan Buddha hidup seperti Anda pun tidak. Tam Dunin, Anda benar-benar pelanggar hukum, berani menindas Tam An Kaye. Tentu saja ini bukan lelucon, berhenti bicara. Mengatakan dia gemuk akan membuatnya marah. Jika Anda adalah putri dari keluarga Qin, maka Anda seorang jutawan. Ayolah, telepon ayahmu. Beraninya kamu berbicara tidak sopan pada putriku. Nyalimu besar sekali. Direktur Jenderal Anda di sini. Halo Direktur Jenderal, saya sudah mencoba. Saya sudah merencanakan, sepertinya saya akan gagal kali ini. Saya pergi ke perusahaan saya, tetapi saya harus melapor ke satu orang terlebih dahulu. Itu tidak benar, Anda lihat ada orang di sini yang membuat masalah. Saya khawatir saya tidak akan menyenangkan Anda. Havin Lap, sudah kubilang padamu untuk menjaga putriku. Tapi kamu menjaganya seperti ini. Manajer umum, apa maksudmu? Ayah baru turun dari pesawat, kenapa ayah langsung ke sini? Jika ayah tidak pulang lebih awal, bagaimana Anda bisa dibully oleh orang lain? Saya tidak bisa melihat anakku seperti ini. General Manager, Hakim Dun adalah putri Anda. Apa yang dia katakan itu benar? Bagaimana kamu bisa terbang di bawah payung? Aku melihat matamu buta, tangkap mereka. Jangan Direktur Jenderal, dengarkan saya tidak tahu apa-apa. Direktur Jenderal, tolong beri saya kesempatan, saya salah. Direktur Jenderal, mohon maafkan saya, tolong ampuni hidup saya. Pergilah, Direktur Jenderal, selamatkan nyawa saya. Saya punya cara untuk memperlakukan mereka yang buta seperti dia. Tadi ada yang tidak percaya pada putriku, ada apa? Apa kamu tahu segalanya? Itu dia. Saya tidak bermaksud demikian CEO. Saya tidak mengenalnya kalau dia adalah putri Anda. Ini semua karena dia. Ini semua karena Tam An Kaye yang berpura-pura menjadi Tim Kim. Ini semua karena dia meminta saya melakukannya. Aku tidak bermaksud begitu. Jangan salahkan aku. Itu karena pikiran jahatmu ini tidak ada hubungannya denganku. Apakah kamu tidak bersalah, Giang Miu Miu? Apakah kamu tidak malu mengatakan itu? Anggota keluarga Hakim yang terhormat, aku tahu aku salah, aku mohon. Mohon maafkan aku, hubungan kita adalah rekan kerja. Mohon minta General Manager untuk membantuku, aku mohon. Mendorong yang kuat untuk menindas yang lemah adalah kualitas Anda. Dan Anda masih ingin saya memohon bantuan untuk Anda. Apakah Anda sedang bermimpi? Keamanan,
Bawa dia pergi. Tam An Kaye, kamu menyakiti orang lain, itu semua karena kamu menyakitiku. Biarkan aku pergi. Saya hampir lupa, ayahmu memperkenalkan dirimu kepada Putri Menteri. Nona Tam An Kaye, dialah yang menyamar sebagai putri keluarga hakim. Direktur Jenderal, saya salah, saya sebenarnya tahu saya salah. Tapi yang pasti keluarga saya masih punya adik laki-laki yang masih kuliah. Kalau sampai terjadi apa-apa dengan saya, keluarga saya akan hancur. Memang benar ketika Anda membuka mulut, pasti ada kebohongan. Saya masih ingat hakim menganggapnya hanya sebagai anak perempuan. Anda bisa selidiki saya, jika Anda tidak memakai pakaian saya. Saya tidak ingin menyelidiki Anda. Tam An Kaye, aku sudah memberimu kesempatan berkali-kali. Memberi aku kesempatan. Tam Dunin, Anda benar-benar tahu cara berbohong. Jelas Anda sudah mengetahui identitasku, tapi merahasiakannya. Karena Anda ingin melihatku menjadi lelucon. Aku berubah menjadi diriku yang sekarang. Itu semua adalah karenamu. Kamu bukanlah hal yang baik. Apakah kamu masih berpikir bahwa dunia ini berhutang segalanya padamu? Kamu bilang ini semua disebabkan olehku. Baiklah, kalau begitu aku bertanya padamu. Jika kamu memakai pakaianku, apakah aku menyuruhmu memakainya? Berpura-pura menjadi aku? Apakah karena aku menyuruhmu melakukannya? Semuanya dilakukan oleh Anda dan tidak ada hubungannya dengan saya. Apakah aku salah jika kalau aku ingin menjadi tinggi? Atas dasar apa Anda bisa mengkritik saya seperti itu? Tidak ada salahnya ingin mendaki yang tinggi. Namun sebaiknya jangan menginjak orang lain untuk mendaki. Hari ini jika saya bukan jenius rahasia, Anda pasti sudah lama mengeluarkan saya dari perusahaan. Itu tidak benar, mengeluarkanmu dari perusahaan itu mudah. Kamu diam-diam merasa damai, ada banyak cara untuk menyelesaikan setiap masalah. Tapi Anda memilih untuk mengabaikan saya, yang membuahkan hasil saat ini. Jadi Anda tidak bisa menyalahkan siapapun. Duan-duan masih pepatah yang sama, saya menang hanya karena nasibnya baik. Apakah Anda ingin pergi, setelah menindas putri saya di perusahaan saya? Dan ingin pergi begitu saja? Dia berpikir Shen Chao Hai adalah vegetarian. Apa yang Anda lakukan? Keluarga ini memiliki hukum. Ayah, biarkan dia pergi saja. Pokoknya kalau kamu dibully, kamu akan mendapat keadilan. Masalah ini berhenti sampai di sini. Gadis ini sama sekali bukan hal yang baik. Kali ini aku akan memaafkannya. Lain kali jika Dis punya kesempatan, dia akan membalas dendam padamu dengan lebih kejam. Paman benar, kamu tidak peduli dengan masalah ini. Tam An Kaye pasti akan membalas dendam, jika kamu murah hati padanya. Itu hanya akan memperburuk keadaannya. General manajer saya salah, saya tidak akan berani lagi di masa depan. Mohon maafkan saya sekali ini saja, saya jamin saya tidak akan muncul di hadapan Anda lagi. Tolong biarkan aku pergi, ayah juga gangster. Jika dia datang dan mencoba mengejutkanku lagi, aku pasti punya kemampuan untuk merespons dia, percayalah, oke? Karena walaupun aku memintanya, kali ini aku akan memaafkanmu. Jika lain kali Anda masih berpikiran negatif terhadap hal ini, maka musuh baru dan hutang lama akan dihitung menjadi satu, mengerti? Cepat pergi. Ayah pasti capek baru turun dari pesawat. Ayo kita pulang dan istirahat. Jika ingin minum, tuangkan sendiri. Mari kita rayakan. Begitukah caraku mengajarimu menjamu tamu? Tidak apa-apa, paman kita sudah tumbuh bersama sejak kecil. Jadi itu tidak penting. Menurutku, aku hanya perlu memahami setengahnya saja dan aku akan baik-baik saja. Katakan sejujurnya, pada akhirnya kamu membius ayahku. Namun seiring bertambahnya usia ayah saya, urusan perusahaan lambat laun akan diserahkan kepada Anda untuk diambil alih. Anda perlu mempelajari wahyu ilahi. Dan untuk kalian berdua akan menikah, kalian juga harus memilih tanggal. Apakah kamu akan menikah? Dengan siapa? Dengan wahyu. Kamu adalah Tan Mai Trukma. Hanya Hayden yang bisa menerima sifat burukmu. Selain itu, ayah juga menyaksikan Hayden tumbuh dewasa. Dan ketika saya memberikanmu kepadanya, ayah bisa yakin. Terima kasih telah mempercayaiku, aku pasti akan menjaga Nis dengan baik apapun yang terjadi. Tidak, apa yang terjadi? Apakah kamu punya pacar? Kenapa kamu tidak memberitahuku? Hayden, maafkan aku sangat tidak sabar. Tak apa, sekarang aku tahu, padahal aku sudah punya pacar. Saat aku mendapatkannya kembali, aku akan mengurusnya untukmu. Jangan terlalu banyak bicara. Ayah, sebenarnya aku ingin Tongpong bertemu denganmu. Tapi karena aku takut kamu akan meremehkannya, ayah bukanlah orang seperti itu.
Permintaan saya, selama dia memperlakukan Anda dengan baik dan progresif tidak apa-apa. Lain kali jika Anda punya waktu, bawa dia datang ke sini untuk saya temui. Dalam 2 hari, saya akan bertemu keluarganya. Saya harus mempersiapkan diri dengan baik. Bagus sekali, 2 hari yang lalu ayah baru saja mengumpulkan beberapa lingzi berkualitas tinggi. Kapanpun kamu pergi, ambillah dan sebut saja itu hadiah kecil dari ayah. Ayah benar-benar yang terbaik. Aku melihat jam berapa sekarang. Hari sudah larut, malam ini aku pertama kali bertemu orang tuaku. Maukah kamu membiarkan ibumu duduk dan menunggu lama? Begitulah cara orang desa pergi ke kota. Kamu ingin memanjat ke atas leher ibumu. Tongpong, tolong telepon dia. Jika dia tidak datang dalam 3 menit, jangan datang lagi. Bu, tentu saja pasti ada sesuatu yang tidak terduga. Kali ini mungkin dia sedang dalam perjalanan, jadi tenanglah dan tunggu sebentar lagi. Bu, lihat, dia ada di sini. Duduklah, ibu akan membukakan pintu. Halo, apa kabarmu? Bu, apa yang kamu lakukan? Siapa yang tahu bakteri apa yang ada di tubuhnya? Ibu sudah tua dan tidak bisa menyentuh benda kotor. Selain itu, penggunaan alkohol antiseptik juga baik untukmu. Apa kamu baik-baik saja? Ibu saya normal dan masih suka minum alkohol dan menyemprotkannya di sekitar rumah. Jangan diambil hati, tidak apa-apa. Mengapa baju itu pudar? Bahan baju ini istimewa dan berharga. Harganya 600 dong Vietnam, jadi dibuang saja. Kalau bajunya rusak, saya harus bersabar. Kamu bilang padanya, hari ini dia bertemu dengan orang tuamu. Kenapa kamu memakai baju yang sobek, datang ke sini dengan pakaian seperti itu? Aku merasa malu pada Tongpong. Tongpong, selera estetika kamu tidak terlalu berbeda. Aku tidak bisa berkata apa-apa lagi, tapi tentu saja kamu harus masuk ke dalam. Ayo ambilkan untukku, hidangan ini enak. Ibu belum makan, tapi kamu sudah duduk untuk makan. Apakah kamu mengerti aturan perilakunya? Apa yang salah? Apakah keluargamu punya aturan bahwa menantu perempuan tidak boleh duduk di meja makan? Betulkah? Kulitmu sangat tebal. Kamu bahkan belum menikah dengan Tiepong, tapi kamu sudah mengenalinya sebagai menantu perempuanku. Dia berdiri, lalu menghidangkan makanan yang enak dan nyaman untukku. Dengan enggan aku menolak menerimanya. Bu, aku tidak salah dengar. Kamu ingin melayaniku saat aku makan. Aku punya tangan dan kaki. Mengapa aku membutuhkanmu untuk melayaniku? Zaman apa ini? Sudah bukan masa feodal lagi. Apalagi kamu hanya pacar Tongpong, bukan pengasuh keluargaku. Permintaanku agak berlebihan. Tongpong, apakah kamu mendengar apa yang dia katakan? Kamu belum menikah, tapi dia sudah memperlakukan ibumu seperti itu. Apa jadinya kalau kalian menikah? Ibu bilang dia tidak rata-rata. Bu, bisakah ibu mengurangi bicaramu? Ayo makan dulu lalu ngobrol nanti. Makanannya dingin. Makanlah, jika bukan karena anakku, aku tidak akan memperhatikanmu. Makanlah, ibuku mengambilkannya untukmu. Tongpong, tahukah kamu, saya alergi udang. Saya tidak bisa makan udang. Ada apa? Kebetulan saya baru saja memetik udang untukmu dan kamu langsung bilang alergi. Jika saya baru saja menuangkan air untuk Anda, apakah Anda akan mengatakan bahwa Anda alergi terhadap air? Aku lihat kamu hanya bicara omong kosong kok, kamu mudah sekali alergi. Aku orang tua yang mengambilkan udang untukmu. 1 udang saja. Bukan racun, kalau dimakan apakah kamu akan mati? Benar sekali, ibuku sudah mengambilkannya untukmu. Kamu boleh makan sedikit, aku bilang lagi aku tidak makan udang. Selamat tinggal.